Air yang dibacakan Al-Quran, airnya tumbuh molekul cahaya. Yang membuat percobaan bukan orang Islam. Yang membuat percobaan adalah namanya Masaru Emoto. Ndak ada hubungan sama Ajinomoto. Masaru Emoto, orang Jepang. Nyo ingin mengetahui apakah air kau hidup atau tidak. Apa hubungan Al-Quran dengan awak? Kalau dibacakan Quran, di dalam badan awak iko air. Air kau kalau dibacakan Quran, muncul molekul-molekul cahaya, berubah dia menjadi positif. Badan awak kau isinya air. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang cantik burung balang menangkap ikan di atas air. Dari bunyi sambutan salam, nampaknya THR belum cair. Apa kabar Bapak Ibu semua, sehat? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Dan sama-sama awak hormati tokoh masyarakat, Bapak Haji Saleh beserta tokoh-tokoh yang lain yang tak dapat ambo sebutkan. Guru-guru awak, Buya Dr. Al-Wizar, Buya Dr. Zul Ikrami, Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat, solihin solihat, dan ulum babini dan ulum besunat. Sodonan hadir riko dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tema awak malam iko meraih keberkahan dan keselamatan melalui Al-Qur'an. Yang pertama awak bahas keberkahan. Sudah jadi bahasa Indonesia berkah. Diambil dari 3 huruf. Barokah. Barokah ya beruku artinya onta yang turun ke tanah. Misal ambo punya tanah, Buya Al-Wizar punya tanah, Buya Zul Ikrami punya tanah. Kami sama-sama membeli tanah kaplingan. Ukurannya sama, letaknya sama, harganya sama. 25 meter, 25 meter, 25 meter. Tiba-tiba datang unta. Tah dari mana datang unta tersosek ke Panam. Unta kok turun di tanah ambo. Barokah ya beruku. Turun unta kok di tanah ambo. Pertanyaannya, dari 3 tanah kok tanah siapa yang berkah? Tentu jamaah susah menjawab. Sobik tanah hamba beko tersinggung 2 buya. Tanahnya sama, letaknya sama, ugonya sama, ukurannya sama. Tapi unta turun di tanah hamba, maka yang berkah adalah tanah ambo. Sebab apa? Ambo dapet daging unta, ambo dapet bulu unta, ambo dapet tulang unta, ambo dapet susu unta, ambo dapet kendaraan unta, ambo dapet koncing unta. Itu disebut dengan barokah yang beruku barokah. Maka selalu kita minta ini hidup ini dapat barokah. Makna yang kedua diambil dari birkah. Birkah artinya kulam. Kami sama-sama membeli tanah. Tanah Buya Al-Wizar, tanah Buya Zul Ikrami, tanah hambo. Tapi tanah hambo kok ada kulamnya, ada birkah. Dari 3 tanah itu tanah siapa yang berkah? Tanah hambo. Ada kulam turun hujan, tanah hambo yang bisa menampung. Ada kulam, ada ikannya. Ada kulam, subur sekelilingnya. Maka umur boleh sama, tapi berkah belum tentu. Makanya kalau ada orang ulang tahun, awak doakan barakallahu fi
umrik, semoga Allah berikan berkah pada umurmu. Makan, umah makannya samu, lauknya samu, nasinya samu, ogonya samu, banyaknya samu, tapi makan awak yang berkah. Di apa? Allahumma barik lana fima razaqtana. Nikah gitu juga. Nikah yang awak doakan untuk uang nikah berkah. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Anak gitu juga yang awak mintakan berkahnya. Barakallahu laka fil mauhub wa syakartal wahid wa ruzikta birrahu wa balagha asyuddahu. Makan yang diminta berkah, umur yang diminta berkah, bini yang diminta berkah, anak yang diminta berkah, hidup pun yang diminta berkah. Makanya tadi protokol minta berkah, Buya Alwizar minta berkah, ambo pun menyabi awak sudah minta berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak, ambo mencontohkan. Iya, memang mesti dijawab. Assalamualaikum, selamat anakmu, selamat rumahmu, selamat binimu, selamat suamimu, selamat hartamu. Warahmatullah, Allah mencurahkan rahmat untukmu. Wabarakah, kalau barokah satu barokah, tapi kalau jamak wabarakatuh, barokah istrimu, barokah anakmu, barokah keluargamu, barokah hidupmu, barokah rezekimu, barokah umurmu, barokah hidupmu. Mudah-mudahan awak hidup selalu barokah, insyaallah. Maka kalau mau berkah, kembalilah kepada Al-Quran. Cobalah tengok Masjid Al-Ukhuwah itu, Qurannya. Kalau ditengok dari susunannya, Quran kau tidak pernah dibaca. Jangan suuzon bu ya. Iko rapi ko bukan ndak tadarus, kamilah hatam. Yang kedua, memang acara kau dipersiapkan luar biasa. Ambola banyaklah tausiah ke masjid-masjid. Bau Masjid Al-Ukhuwah ikolah ada ikan sengatan listrik. Ambo khawatirnya, itu kan bau awal-awal kok. Lama-lama bolu listrik dulu tahu. Begitulah perhatian pengurus Al-Ukhuwah itu. Masjid-masjid yang lain tidak ada peduli pada pengajian subuh ahad. Subuh ahad di Al-Ukhuwah itu lah pertama kali dibuat acara masjid coffee morning. Siko. Awal-awal dulu asal habis subuh ahad jadwal lambur siko sebulan sekali. Coffee morning, asal habis pengajian minum kopi. Nggak ada lontong, sebabnya coffee morning. Ada lontong, ada pical, macam-macam. Itu cara pengurus untuk memakmurkan masjid, berinovasi, berkreasi, dan alhamdulillah masjid iko cantik. Adapun AC-nya ini bukan AC ndak dingin, tapi awak kau memang sudah melampau itu. Ini namanya over capacity, sudah tak sesuai lagi dengan daya tampung. Iko awak di dalam masjid kok gini bawa oksigen gini kok. Tapi insya Allah sodonya berkah insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama meraih keberkahan dengan Al-Quran. Yang kedua keselamatan. Kalau awak mau selamat, indah ada cara lain, kembali kepada tuntunan Al-Quran. Tapi kalau awak cuma membaca Quran, nanti sembahyang awak tiga. Aqimis salata lidulukis syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajri. Tidak ada sembahyang zuhur, tidak ada sembahyang asar, tidak ada sembahyang maghrib, tidak ada sembahyang isya. Maka jangan katakan menjadi ahli Quran. Kalimatul haq urida bihal batil. Kalimatnya betul, kembali ke Quran, tapi maknanya tak betul. Wa anzalna ilaika dzikra, aku turunkan Al-Quran ini kepadamu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, litubayyina linnasi ma nuzzila ilaihim, dijelaskan Nabi penjelasan isi Al-Quran itu. Kembali ke Quran ko elok.
mencari keberkahan dengan Quran elok, tapi hanya dengan Al-Quran. Al-Quran hanya global secara umum. Aqimis shalah, sembayanglah. Adapun diawali dari takbiratul ihram, iftitah, fatihah, ruku, iktidal, sujud, duduk antara dua sujud, sujud, salam, tasyahud, salam, itu semua mesti ditengok hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ambo ke masjid, ambo tengok apa-apa tuh pakai cincin omeh. Kalau ada yang kebetulan pakai cincin omeh, ambo bukan menyindir, ambo tidak ada menengok dari tadi. Laki-laki pakai cincin omeh. Kemudian ada orang bertanya, Bapak kau pakai cincin omeh, Bapak kau pakai cincin emas. Apa jawabnya? Ada dalam Al-Quran. Ambo pun terkoci. Lama baca Quran, tak ada dapat ambo ayat itu. Dibacakannya ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, khudhu zinatakum inda kulli masjid. Bawalah perhiasanmu kalau kamu mau ke masjid. Kamu bawa perhiasan. Ayatnya betul, Pak. Tafsirnya soseh. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, khudhu zinatakum, bawalah, ambillah, pakailah perhiasanmu inda kulli masjid, kalau kamu ke masjid. Ayat itu ada kronologisnya, asbabun nuzulnya. Sebab masa zaman Nabi itu orang kafir musyrik itu ke Masjidil Haram tawaf, maaf cakap oryanun talik, telanjang. Maka turunlah ayat khudhu zinatakum, maksudnya pakailah pakaian inda kulli masjid. Itu maka jangan membaca Quran hanya terjemahnya saja. Baca Quran, baca tafsir. Boleh Quran yang isinya ada 5. Ada Qurannya, ada tajwidnya, idgham, ikhfa, gunnah, qalqalah, merah, hijau, kuning, biru. Ada makna perkataannya, ya ayyuha, hai orang-orang allazina yang amanu, kutiba, amanu beriman, kutiba diwajibkan, alaikum bagi kamu, siyam puasa, kama sebagaimana. Oh, kama kok sebagaimana? Selama itu kama kemana? Hah? Ada Qurannya, ada tajwidnya, ada terjemah potong-potongnya, ada asbabun nuzulnya, sebab kronologis turun ayat, dan ada tafsirnya. Usahakan dapat Quran macam itu. Berapa harga Quran nanado 5 isio? Quran model liko ambo tengok di toko buku 150.000. Quran yang menjago awak, menyelamatkan awak dari neraka 150.000. Sepatu ayo 50.000. Yang fungsinya cuma menjaga kaki dari tai ayam. Coba renungkan sejenak. Iko Quran yang di muku amboko sudah lulus standar atau belum Iko? Iko hanya baru Qurannya saja. Ndak ada tajwidnya, ndak ada makna kosakatanya, ndak ada asbabun nuzulnya, ndak ada tafsirnya, tapi sudah bagus. Yang akan datang, coba cari Quran. Alhamdulillah Pak Saleh, Pak Haji mewakafkan Quran 1 tahun 1000 Al-Quran, dan ambo sudah dapat 1 Quran belum dikirim. Bau tadinya nyobi kamu. Ustadz Somad lalu balik bisa ambil kumah, kata ambo membawa anak ketek sogan ambo Pak Haji. Beko tim menjawab atau insya Allah lah mengambil itu kan kaji menurun tuh, untuk santri-santri. Inna mimma yalhaqul mu'min min amalihi wa hasanatihi ba'da mautihi. Di antara amal yang tetap mengalir walaupun awak sudah mati adalah mewakafkan Al-Quran. Kenapa ditompe awak tradisi wakaf Quran kok kurang? Lebih banyak wakaf Yasin. Wakaf Yasin itu adalah proses menuju wakaf Al-Quran. Ambo wakatu almarhumah ambo meninggal,
Ambo telepon penerbit percetakan Quran Syamil di Bandung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Percetakan Syamil Quran Bandung. Betul Pak Ustadz. Saya mau cetak Quran 1000. Mau saya wakafkan untuk almarhumah mak saya. Katanya kalau 1000 untuk Ustadz Somad gratis aja. Kalau gitu 2000 lah kata Ambo. Kalau 2000 bayar. Kalau bayar 3000 lah. Jadi Ambo buat situ wakaf untuk almarhumah meninggal tanggal 8 boleh Maret 2009 boleh, seboleh Rajab bertepatan dengan tahun Masehinya 2019, 6 tahun yang lalu. Itu Ambo sampaikan supaya tersosialisasi. Ambo ndak tolok mewakaf banyak-banyak Buya, cetak aja 3. 1 bagi ke masjid, 1 ke sekolah, 1 ke rumah awak. Ada juga orang mencetak Quran itu dibaginya semua. Di rumahnya tidak ada. Pas ditanya, Bapak di rumah nggak ada? Saya cukup nerima transfer pahalanya aja Pak Ustaz. Tidak bisa begitu. Kita mesti membaca Al-Quran. Al-Quran ini kertas Quran iko kertasnya ko dari kayu yang ada di hutan Riau. Kayu iko dicincang halus di blender, tapi jangan bayangkan blendernya blender cabai, blender godang. Dihancurkan kayu-kayu yang ada di Riau iko di blender, hancur jadi bubunya hitam. Bagaimana cara merubahnya jadi putih? Dicuci pakai batu kapur. Dicuci pakai batu kapur, bubur tadi menjadi putih dan limbahnya macam dodol, terpisah 2. Bubur itu bahasa Inggrisnya pulp, sedangkan koteh kok bahasa Inggrisnya paper. Itulah jadi namanya Riau Andalan Pulp and Paper. Pulp itu bubur koteh. Lalu bubur itu diproses lagi, jadilah kertas. Asalnya sama dari kayu di Riau, buburnya sama, pabriknya sama, tapi nasibnya lain-lain. Ada nasib kertas iko lotaknya dia teh meja kantor gubernur, bupati Kampar, wali kota Pekanbaru, di meja presiden, becap logo negara Provinsi Riau, Kabupaten Kampar. Inilahnya kertas. Ada kertas iko yang nasibnya diletakkan di atas meja pecel lele untuk menyapu mulut. Tapi ada kertas yang paling malang, itulah yang di toilet. Sama-sama kote, tapi ada yang tinggal di istana, ada yang di kantor gubernur, ada yang di kantor bupati, ada yang di meja rumah makan, ada yang di toilet. Tapi ada satu kertas yang ndak berani uang menyentuhnya kalau ndak berwudu. Ikolah kertas yang paling betuah, asalnya dari hutan Riau, sama-sama waktu di bubur, sama-sama di pabrik, tapi nyo mulia, inyo bukan mulia dek sebab asalnya kayu. Inyo mulia bukan dek pabriknya, inyo mulia karena ada tulisan Al-Quran. Koteh jadi selamat dan berkah karena Al-Quran. Gua Ambo masuk ke dalam gua di Makassar, macam kristal, rupanya air yang menetes dari teh di dalam gua tuh pas macam-macam lampu kristal. Masjid yang pakai lampu kristal elok, bangga awak. Tapi bagi sebagian ibu-ibu balik ke rumah minta bolikannya ke lakinya condriko. Kristal alami, tetesan air, cantik guanya. Tapi gua itu biasa-biasa aja. Ada gua angin panas, tapi nenek-nenek umur 70 tahun dari Turki, dari Pakistan berlumbu-lumbu naik ke atas. Gua apa namanya? Gua Hira. Di apa? Sebab di gua itu turun Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaqin, iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam.
Banyak malaikat. Malaikat itu menjadi pemimpinnya malaikat. Sayyidul malaika. Dia membawa Quran. Malaikat Jibril alaihi salam. Malam. Banyak malam. 360 malam. Tapi malam itu menjadi mulia. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Dalam ayat lain, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Malam jadi mulia karena malam itu turun Quran. Gua jadi mulia karena di gua itu turun Quran. Malaikat jadi lebih mulia karena dia membawa Al-Quran. Khoteh kertas menjadi mulia karena ada Al-Quran. Maka kalau mau berkah dan selamat, hendaklah kita bersama dengan Al-Quran. Ambo ko dari kampung buya, dak pandai baca Quran, uang tua ambo susah, ambo ndak sekolah agama, indak mengaji, balehkan sakit hati awak, masukkan anak ke pondok tahfiz Quran, suruhnya ngapal Quran. Kau banyak juga orang tua gini, ambo ko bodoh buya, anak ambo mesti lebih bodoh dari ambo. Coba tadi waktu awak mendengar imam awak baca Quran tadi, Masya Allah, suaranya lembut, bacaannya, hafalannya tidak terasa 8 rakaat. Begitulah kalau imamnya sedap. Tapi kalau imamnya macam Ustaz Somad 8 rakaat asal 8 boleh. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kalau mau meraih keberkahan hidup dan keselamatan, tidak ada jalan lain kembali kepada Al-Quran. Nah, balik ke Al-Quran niko, apa yang pertama yang mesti awak lakukan? Yang pertama mesti awak lakukan adalah adu anak tanggung. 1, 2, 3, 4, 5. Anak tanggung yang pertama. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Wa idza quri'al Qur'an, kalau Quran dibacakan, kalau ada orang baca Quran, fastami'u, dengar baik-baik. Enggak fasma'u. Kalau fasma'u hanya dengar, fastami'u, dengarkan dan perhatikan. Wa ansitu, dan diam. La'allakum turhamun, mudah-mudahan kamu dapat rahmat. Ambo anjurkan beli speaker Quran. Balik dari siko, cari speaker Quran. Kalau lah tutui malam iko, besok pagi poi ke Jalan Sudirman, poi ke toko, cari speaker Quran. Tidak habis paket. Dia tidak ngambil paket internet. Colokkan pakai flash disk, berputar terus 30 juz. Ada qarinya Syekh Abdurrahman Sudais, ada Syekh Su'ud As-Suraim, ada Syekh Abdurrahman Al-Ausi, ada Syekh Bandar Balilah, macam-macam yang awak suka. Ambo non-stop speaker Quran. Jangan terlalu kuat, jangan terlalu pelan. Wa bataghi baina dzalika sabila. Ini bagus. Supaya apa? Supaya telinga awak mendengarkan Al-Quran. Apalagi anak kecil, anak ketek, ibu hamil, bagus. Ada iklan tur jalan-jalan di Moskow, ibu kota Rusia, Uni Soviet. Lalu kemudian nanti akan dibawa menengok lukisan klasik dan mendengarkan musik Beethoven, Mozart, musik klasik, menengok lukisan. Tapi awak, ambo, bapak ndak bisa ikut tur iko. Yang bisa ikut hanya ibu hamil 5 bulan kate, 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan, 9 bulan. Kenapa? Karena menurut orang Rusia komunis, ndak percaya pada Tuhan. Menurut mereka janin itu sudah bisa mendengar, maka ibunya mesti mendengar suara yang lembut-lembut. Menurut mereka suara yang lembut itu adalah suara musik klasik Beethoven dan Mozart. Ambo baca itu di koran. Waktu ambo baca itu, Masya Allah, tabarakallah, Islam sudah mengajarkan itu. Buka di surat Al-Insan yang selalu dibaca subuh Jumat.
Hal ata 'alal insani 'inun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Inna khalaqnal insan, kami ciptakan manusia, min nutfatin, mohon maaf, dari sperma, amsyajin, yang kami campur dengan sel ovum, sel telur. Nabtalihi, kami uji, faja'alnahu sami'an basira. Bayi dalam janin dalam perut sudah bisa mendengar. Jadi orang barat yang tak bertuhan, yang ateis, yang komunis, yang kafir, percaya mereka bahwa janin dalam perut, kalau ibunya mendengarkan musik yang lembut, anak akan menjadi lembut. Padahal orang Islam dari dulu sudah diajarkan untuk mendengarkan yang baik-baik. Mudah-mudahan sesudah Ramadan niko di Ummah Hawa yang kita dengar yang baik-baik saudaranya, insyaallah. Amin. Sebelum Ramadan macam-macam. Keong racun, kucing garong, selimut tetangga, cinta satu malam, pulang-pulang berbadan dua. Buang lagu-lagu setan, hantu belau. Gantikan dengan mendengarkan Al-Quran. Anak yang kepalanya, otaknya mendengarkan bacaan Al-Quran lebih cerdas. Dibuat ujian, coba dites. Otak yang mendengarkan bacaan Quran hidup terus. Adapun otak yang dipakai untuk mendengarkan macam-macam. Air yang dibacakan Al-Quran, ternyata air ini hidup. Dibacakan Al-Quran, ditengok pakai teleskop, muncul molekul cahaya macam bunga. Buka Google, tulis di situ The Miracle of Water. Tulisannya Miracle of Water. Lah ada pe? Nggak lo terbuka, nggak ada signal. Miracle of Water. Nampak? Pilih image, gambar. The Miracle of Water. Itunya. Air yang dibacakan Al-Quran, airnya tumbuh molekul cahaya. Yang membuat percobaan bukan orang Islam. Yang membuat percobaan adalah namanya Masaru Emoto. Nggak ada hubungan sama Ajinomoto. Masaru Emoto, orang Jepang. Nyo ingin mengetahui apakah air kau hidup atau tidak. Apa hubungan Al-Quran dengan awak? Kalau dibacakan Quran, di dalam badan awak iko air. Air kok kalau dibacakan Quran muncul molekul-molekul cahaya, berubah dia menjadi positif. Badan awak kok isinya air. Apa betul badan kita ini isi air? Ya, karena darah itu adalah air. Apa yang merusak air? Yang merusak air adalah gula. Coba masukkan gula, sesudah itu senter, nampaknya rusak. Air jadi rusak gara-gara gula. Maka jangan banyak minum teh manis. Itu maka Ustadz dikasih air putih. Ikolah cocok. Nah, kau Ustadz kau menyindir nampaknya. Enggak. Ambo Ustadz yang tak pandai sindir menyindir. Tolong setiap buya awak yang ngisi ke pengajian ke siko, kalau sayang awak sama buya awak, kasih air putih. Jangan kasih teh manis. Sebab banyak ustadz-ustadz buya-buya sakit gulung gara-gara jamaah terlalu hormat. Kasihnya air putih. Iko buya kalau ceramah pita suaranya kok ange, dikasih air gula rusak. Itu maka mau apa lah ubah suaranya. Nah, jadi memang Masjid Al-Ukhwah adalah yang paling paham tentang masalah air minum. Dari atas dikasih air minum, dari bawah dikasih air pakai ikan sengatan listrik. Anda mau datang ke Masjid Al-Ukhwah. Nah, masjid-masjid lain di Pekanbaru, termasuk Masjid Paripurna, termasuk ketua Masjid An-Nur Musti studi banding ke situ. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oke, kalau dalam badan awak ini darah, apalagi yang merusak air, minyak. Coba masukkan minyak. Maka ada pepatah orang Melayu, tak menyatu antara minyak dengan air. Itu maka yang merusak darah kita ini yang pertama, gula, diabetes meletus. Yang kedua, minyak, kolesterol, santan. Rumah sakit kolesterol pertama di Indonesia di Bukit Tinggi.
Sebab apa? Banyak santan. Pagi katupek gulai paku. Iko beko Ustaz kau naik somasi dek pencinta. Iko yang ambo sobikan kau makanan ambo. Kenapa orang dulu makanannya bersantan, tapi kenapanya sehat? Uang dulu habis minum teh manis, makan santan, inyopai ke sawah membajak 2 hektar. Awak minum gula, makan santan, minum susu, tarik selimut, hidup AC, bokunya dalam. Jadi penyakit. Oh, jadi kalau gitu Ustaz Somad Ustaz Somad ini sehat karena menjaga makanan. Ambo tidak pernah jaga makanan. Aku kalau ambo undangan ditanya di uang, Ustaz ada pantangan? Ada satu kata ambo. Oh, pantang doke. Abi. Ambo sampai kini tidak ada penyakit, tidak ada gula darah, tidak ada kolesterol, tidak ada darah tinggi. Kenapa? Ambo tidak pernah periksa. Otang terakhir ambo ceramah di rumah sakit Yarsi, Yayasan Rumah Sakit Islam. Dikasih ambo kartu bebas medical check up. Kata ambo, insya Allah ada kartunya di rumah. Siapa yang mau nanti ambo kasih. Ambo dikasih kartu bebas di Rumah Sakit Angkatan Darat Gatot Subroto. Kata ambo, insya Allah. Tapi ambo masih ke rumah sakit. Istri ambo, anak ambo ke rumah sakit. Ustadz bila terakhir kali ke rumah sakit? Waktu tes CPNS 2008. Karena setelah ikut tes itu, untuk jadi PNS penuh wajib sehat dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Itulah ambo poi ke rumah sakit umum, periksa sehat. Sejak itu sampai kini belum pernah lagi. Mudah-mudahan awak saudaranya sehat walafiat. Kenapa nggak makan kambing? Takut makan kambing karena kambing mengandung kolesterol. Bohong, tidak ada kambing mengandung kolesterol. Yang betul adalah kambing mengandung anak kambing. Di meja makan itu ada santan, ada gulai, ada rendang, ada udang. Indah ada kolesterol. Kolesterol itu ada waktu dibawa ke laboratorium. Maka air ini di badan awak, darah, utak, kalau bahasa Melayunya benak. Ini utak awak nih kalau dibola macam santan isinya di dalam, 2 liter isinya kok di dalam. Ini adalah air. Coba ambil ayam, bola kepala ayam. Ambil kambing, bola kepala kambing. Ambil manusia, bola kepala manusia. Aponan putih-putih di dalam, putih-putih di dalam yang ada di kepala ayam, ada di kepala kambing, ada di kepala awak. Apa namanya? Utak. Siapa yang tidak berutak, makan utak-utak. Itu asalnya air. Air itu di dalam. Jadi kalau dibacakan Al-Quran, semua air itu merespon. Sebab air itu hidup. Dan asal muasal awak adalah air. Ambo beberapa tahun yang lalu seminar. Salah satu peserta seminarnya ambo narasumber. Salah satu pesertanya dari Jepang. Jadi berceritalah perempuan yang dari Jepang itu. Uang Jepang kau punya ndak mudahnya percaya. Uang awak kau ndak meneliti sebab terlalu percaya. Uang Jepang kau ndak percaya. Berasal dari tidak percaya, akhirnya meneliti. Apa betul air itu berpengaruh dengan bacaan Al-Quran? Makanya poi ke rumah salah satu kiai di Jawa Tengah. Rumah kiai kok di tengah. Di sebelah kanan ada pokok manggo, di sebelah kiri ada pokok manggo. Sama-sama manggo. Dan di sebelah kanan kok manggonya lobek dan manis. Dan di sebelah kiri kok manggonya satu-satu dan masam. Jadi pedusi Jepang kok bertanya ke kiai, Pak Kiai, tanahnya sama, roke rumah, di aponan sebelah kanan kok mani dan sebelah iko asam. Kata Pak Kiai kok menjawab, setiap saya pergi ke masjid, saya lewat ke sebelah kanan, saya baca Quran, saya berzikir. Yang sebelah ini tidak pernah saya mampiri. Ternyata pokok mangga pun merespon. Masuk akalkah pokok mangga merespon? Ya, sebab apa? Cobalah kulit batang mangga itu dikuping. Ambil pisau, potong kulit mangga itu, insya Allah mati. Sebab apa? Sebab air tak naik ke atas.
Akar menyedot air, air masuk ke kulit, naik ke atas. Airnya merespon, darah merespon. Setan mengalir melalui aliran darah. Asyaitanu yajri majrad dam. Bagaimana mengalahkan ini? Dengan mendengarkan bacaan Al-Quran. Man takallama fi ghairi fannihi atabil ajaib. Siapa yang bicara bukan pada bidangnya, ngomongnya ajaib-ajaib. Ambo setelah mendengar Ustaz Somad ini makin ajaib-ajaib pengajiannya. Makanya nanti yang menjelaskan ini adalah anak-anak kita yang hafal Quran, yang dia lulusan dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Universitas Gajah Mada, Universitas Internasional Yogyakarta. Mudah-mudahan mereka lah yang menjelaskan itu sehingga masyarakat lebih yakin dan percaya, insya Allah. Amin. Kona tanggona pertama mendengar, yang kedua membaca. Membaca Quran pakai suara. Ini yang mau tengok di bulan puasa kok banyak orang baca Quran ndak berbunyi. Apa kok? Baca Quran itu ada menahan nafasnya, ditarik nafas, ndak boleh mencuri nafas. Kalau MTQ mencuri nafas, kotok jali namanya. Salah. Tarik nafas. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa huwal azizul hakim. Ada idgham, ada ikhfa, ada gunnah, ada qalqalah, ada mad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, itu semua kita praktekkan di bulan suci Ramadan. Siapa yang membaca Quran indak berguru, dibolinya Quran suang, dibacanya suang. Alama, bukan alama bacanya, alama. Man la syaikha lahu fasyaitanu syaikhuhu. Siapa yang nak berguru baca Quran sosek. Apa bacanya itu? Alif lam mim. Enggak ada ya di situ? Enggak ada alif di situ? Enggak ada alif lam mim, enggak ada. Sebab Quran turun ke Nabi bukan koteh. Jangan bayangkan koteh turun dari langit kan. Yang turun ke Nabi itu adalah suara. Suara malaikat Jibril yang didengar oleh Nabi. Itu maka metode ini sekarang sedang dipraktekkan. Namanya metode talqin. Talqin artinya guru membaca, murid mendengar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun. Amma yatasaalun. Anak TK belum pandai membaca tapi hafal juz amma. Loh, kok bisa belum bisa membaca kok bisa hafal? Metode talqin, mendengar. Dan kita tidak pernah menghafal Al-Fatihah. Siapa di antara ibu bapak yang menghafal Al-Fatihah, Qul huwallah, Al-Falaq, An-Nas? Enggak. Kenapa awak bisa hafal Al-Fatihah? Bukan karena membaca, tapi karena sering mendengar. Kenapa hafalan awak cuma kulhu? Dek imam awak kulhu. Coba kalau imam awak macam imam Masjid Al-Ukhuwah kok. Kalau tidak percaya, coba tes makmumnya kok. Hebat-hebat saudaranya hafalannya. Cuma tidak berbunyi. Nah, maka sesudah mendengar, membaca. Datang nenek-nenek menangis. Ustaz Somad, saya baru dengar ada Ustadz ceramah di TVRI. Waktu itu ambo ceramah di TVRI sama Ustadz Mustafa Umar. Datangnya menangis. Di apa menangis nih? Kata Ustadz yang ceramah di TVRI Riau kok, katanya orang yang baca Quran tidak tahu artinya, tidak ada pahalanya. Kita kalau menjelaskan jangan sepotong. Masalah hubungan kita dengan Quran kok 5 tanggo. Tanggo pertama bukan membaca, mendengar. Tanggo kedua membaca. Apa jawab amba waktu itu? Nek, jangankan membaca, mendengar pun dapat pahala. Oh, ini baru ustaz betul.
mendengar dulu, habis itu baru membaca. Nang ketiga baru memahami artinya. Makanya baca Quran, baca terjemahnya, ndak paham, coret, ambil pena, garis, belum paham. Nah, baca lagi, ndak paham, kok apa artinya? Kurang paham. Nanti waktu pengajian di masjid, bawa Quran awak, tanya. Ini kadang Ustaz kalau bertanya, ada pertanyaan? Ndak ada, sebab apa? Sebab awak ndak baca. Nggak tahu ya Pak Ustaz ya, saya kalau pas lagi di rumah banyak pertanyaan, pas nengok Ustaz hilang pertanyaan. Sebab kita tidak mengkaji Al-Quran, tidak ada perkembangan, mendengar, membaca, memahami, dan keompek mengamalkan. Sayyidatuna Aisyah istri Nabi pernah ditanya, bagaimana Nabi Muhammad itu? Apa kata Aisyah? Kana khuluquhul Quran, akhlak Nabi adalah Al-Quran. Mendengar, membaca, apa tadi? Mendengar, membaca, paham makna, mengamalkan, puncak yang paling tinggi di atas adalah mengajarkan. Siapa yang paling mulia di antara aku? Apakah yang S1, S2, S3, S teler, S cendol, S doger, S bandung? Siapa yang paling mulia di antara aku? Apakah yang pejabat? Bukan. Kata Nabi yang paling mulia adalah khairukum man ta'allamal Qur'an. Orang yang belajar Quran dan mengajarkan Al-Quran. Itu maka di Instagram ambo tulis Abdul Somad status guru ngaji. Sebab ambo ingin menjadi orang yang mengamalkan dan mengajarkan Al-Quran. Cita-cita ambo kalau ambo tua tidak bisa lagi tablik akbar, tidak bisa lagi ceramah kemana-mana. Ambo ingin duduk mendengarkan bacaan anak-anak, mengajar mengaji. Mudah-mudahan sedang mengajar mengaji itu awak mati husnul khotimah insyaallah. Banyak juga yang mengaminkan. Cuma kalau awak mati sedang mengaji, awak sedang berwudu, malaikat rahmat sedang bersama awak. Majtama'a qaumun, sekelompok orang berkumpul, yatsluna kitab Allah, membaca ayat Allah, wa yatadarasunahu fima bainahum, mengkaji isinya. Tiga nawak gue duduk berkumpul, baca Quran, mengkaji isinya, Allah balas sampai nazalat alaihimus sakinah, turun ketenangan dalam hati. Makanya kalau ada sedang mengaji, ada jamaah yang tertunduk, itu tanda hatinya tenang. Ambo belum pernah bongi kepada jamaah dek telolok. Sebab apa? Berarti kaji itulah masuk ke hati. Nazalan alaihimus sakinah. Yang kedua, haffat bihimul malaikah, mereka dikelilingi malaikat. Ghasyiyat bihimur rahmah, mereka diliputi rahmat. Wa dzakarahumullahu fiman indah, mereka dibanggakan Allah kepada malaikat. Mudah-mudahan awak malam ini termasuk yang dibanggakan Allah kepada para malaikat. Tadi waktu rakaat pertama witir, imam awak membaca ayat Sabbihis. Memang begitu sunnahnya. Dalam hadis Nabi rakaat pertama Sabbihis. Di ujung Sabbihis ada 3 amalan yang serentak berurutan menurut tuntunan Al-Quran. Bapak Ibu hafal sedo ayat itu. Qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih. 3. Yang pertama, qad aflaha man tazakka, beruntunglah orang yang membayar zakat fitrah. Bayar zakat fitrah. Setelah bayar zakat fitrah, qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih, menyebut nama Allah. Itulah takbir. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Usahakan yang takbir itu orang, manusia. Ini kadang di masjid ini sampai jam 2 malam takbir. Ditengok masjid tidak ada orang, flash disk. Latihan anak-anak kok ganti-gantian. Grup 1 jam, grup 2 jam takbir. Qad aflaha man tazakka, bayar zakat. Wa dzakara asma rabbih, takbir. Yang ketiga, fa shalla, salat Idul Fitri.
3 berurutan. Yang pertama, qad aflaha man tazakka. Beruntunglah orang yang bayar zakat fitrah. Bilo. Wajib bayar zakat fitrah itu bilo. Misal nanti hari Ahad tanggal 30 Maret adalah Ramadan hari yang terakhir. Misal Ramadan terakhir tanggal 30 Maret, 30 Ramadan. Sore 30 Maret itu tenggelam matahari, waktu azan maghrib, disitulah baru wajib bayar zakat fitrah sampai khotib naik mimbar. Jadi kalau maghrib jam 6.30, khotib naik mimbar jam 7, berarti 3 boleh jam setengah. Itulah yang disebut dengan waktul wujub, waktu wajib. Maksudnya siapa yang hidup di waktu itu wajibnya bayar zakat fitrah. Jadi kalau ada orang yang tidak mau bayar zakat fitrah, sore Ahad itu pas asar tuh amatilah, nah wajib bayar zakat fitrah. Ada ibu-ibu hamil mengandung anak, sore asar anaknya di dalam, lalu kemudian malam takbir, pas malam takbir bertakbir lahir anak, dikasih nama dek lahirnya waktu malam Laila, dek malam Idul Fitri Laila Fitria. Mohon maaf kalau kebetulan namanya ada sama. Pertanyaannya, wajib ndak anak kau bayar zakat fitrah? Tapi nya anak-anak farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri sa'an min tamrin. Nabi mewajibkan zakat fitrah 1 sa' kurma, au sa'an min syairin, 1 sa' gandum. Kalau tak kurma, gandum. Alal abdi wal hurri, budak hamba sahaya dan orang merdeka. Ala zakari wal unsa, laki-laki dan perempuan. Wa ala saghiri wal kabir, anak ketek maupun yang godang. Yang anak ketek dibayarkan oleh orang tua atau walinya. Berapa yang dibayarkan? Sa'an, 1 sa'. Beko ibu bapak ditanya di anak, papa 1 sa' itu berapa? 50 kilo. Itu 1 sa'. 1 sa' itu 4 mod. 1 mod, 2 mod, 3 mod, 4 mod. 4 mod iko 1 sa'. Ada namanya potang tahun-tahun dulu Kementerian Agama 2,5 kilo. Ada lagi di internet menyebut 2,7. Ambo sejak Ambo pulang 2008 sampai kini 2025 tidak pernah berubah. Ambo bayar 3 kilo. Dari mana datang angka 3 kilo kok? 1 mod 7 on setengah, 7 on setengah, 7 on setengah, 7 on setengah, 3 kilo. Tapi Ambo tidak menyalahkan yang 2,5 kilo. Mungkin ini ada dapat dalil. Tapi Ambo ambil yang tertinggi 3 kilo. Supaya apa? Kalau ternyata nanti di akhirat yang betul itu 3 kilo, kan Ambo tidak boleh menambah. Kalau ternyata yang betul di akhirat itu 2,5, berarti ini yang 0,5 kilo kan sedekah. Jangan awak hitung-hitung sama Allah. Nanti Allah hitung-hitung pula sama awak. Dikasihnya napas awak setengah. Nah, apa judul lagunya? Setengah napasku pergi. Bahasa awaknya sosa ongok. Ambo nak menyalahkan yang 2,7, 2,5. Ambo sudah bayar zakat fitrah. Menurut mazhab Hambali, menurut mazhab Maliki, biyaumin au yaumaini qabla id, sehari atau 2 hari sebelum id sudah boleh. Tapi tadi kata Ustadz tadi wajib. Bedakan antara waktul wujub sama waktul jawaz. Ambo lah bayar zakat fitrah 3 harian lalu. Iko malam 28. Hah? 26. Oh, di tempat lain ada yang lah 28. 26. Ambo 3 hari yang lalu dah bayar zakat fitrah. Berarti bukan mazhab Hambali. Kalau mazhab Hambali sama mazhab Maliki, biyaumin au yaumaini, sehari atau 2 hari, berarti 28, 29.
Abu ya udah bayar zakat fitrah 3 harian lalu pakai mazhab apa? Kata Imam Zakaria Al-Ansari, iko kubu Imam Syafi'i, iko kubu Imam Zakaria Al-Ansari. Wajaza ta'jiluha fi awalihi. Wajaza ta'jiluha fi awalihi. Boleh menyegerakan membayar zakat fitrah fi awalihi pada awal Ramadan. Di awal Ramadan pun sudah boleh. Nah, jadi yang menganjurkan pengurus masjid, jangan kita persulit ini jamaah-jamaah sekalian. Ini pengurus ini, jangan kita membayar itu mendadak udah dekat. Mereka mau mengumpul lagi, mau menghitung lagi, mau mendistribusikan lagi. Panitia zakat ini juga manusia. Mereka mau beli baju ayo juga. Jadi segera awak bayar sekarang supaya cepat dikumpulkan di masjid. Jangan malam takbiran di situnya membawa boy. Panitia pun kata panitia, bawa malam itu enggak nih mulai apa saja serahkan. Tapi katanya Pak Ustaz, abdol kita serahkan di jalan. Habis main subuh, ambil boy 3 kilo. Cari fakir miskin, kasih. Kalau begitu yang kita lakukan, nanti ada fakir miskin dapat 3 guni. Adonan tidak dapat sama sekali. Sebab masyarakat kita bukan macam masyarakat dulu. Maka didata dulu daerah masjid sekeliling awak, baponan fakir miskin, baponan fakir, baponan layak, baponan ini. Jadi ketika malam Idul Fitri, kunci daripada zakat fitrah adalah unuhum li hadzal yaum. Buat mereka kaya pada hari ini. Jangan sampai satu Idul Fitri masih adonan tidak makan, masih adonan miskin. Paling tidak satu Syawal tu nyokayo, jadilah. Masyarakat sekarang bukan heboh masalah bayar zakat fitrah, malah heboh kapan kita hari raya Pak Ustaz. NU dan Muhammadiyah sepakat bahwa Idul Fitri itu 1 Syawal. Tidak ada ikhtilaf uang. Tapi ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, qad aflaha man tazakka, bayar zakat fitrah, wa dzakara asma rabbih fa shalla. Takbir. Yang takbir itu bukan cuma orang di masjid, ibu yang di rumah sambil menyusun kue, Allahu akbar, Allahu akbar, yang mengacau opor ayam, la ilah. Takbir bukan cuma di masjid saja. Bila takbir itu habis, takbir habis waktu khotib naik mimbar. Naik khotib kata mimbar, Allahu akbar, 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 Allahu akbar kabira. Habis. Enggak ada lagi takbir. Ambo pernah 1 Syawal sembahyang ambo di daerah Jalan Nangka. Zuhur, sembahyang zuhur. Abi bertamu ke rumah sahabat ambo, sembahyang zuhur. Lepas sembahyang zuhur tu bertakbir imam. Allahu akbar, Allah. Makmum lah bersenggol-senggol lah. Lupa. Yang bertakbir sampai hari tanggal 10 boleh, 2 boleh, 3 boleh itu Idul Adha. Idul Fitri sesudah naik ke atas. Kalau awak tersilap, mengaku saja silap. Ini kadang udah tersilap dikasih tahu, Pak, takbir sudah habis tadi waktu khotib. Takbir itu sampai hari kiamat, sampai mati kita tetap bertakbir. Allahu Akbar gitu. Itu namanya kalah malu. Udah kalah malu. Kalau kita salah, silap, lupa, kita akui saja kesilapan dan kelupaan kita. Iko ceramah di Al-Huwa kau sudah keluar dari kode etik. Ambo di mana-mana ceramah kan biasa 60 menit. Tadi mulai jam 9. Nikola jam 10 lewat 10. Nanti masjid-masjid lain komplain kambo. Kami tidak ada dapat jadwal Ustaz. Masjid Al-Ukhwah dapat. Di tempat lain Ustaz 1 jam, di Al-Ukhwah 1 jam 10 menit. Jadi ambo sudah mencari-cari jawabannya. Ambo sobi di situ ada kawan-kawan ambo. Ada Ustaz Al-Wizar, ada Haji Saleh, ada Ustaz Zul Ikrami dan Ustaz yang lain. Di tempat lain kawan-kawan jo. Mudah-mudahan berkawan awak di dunia sampai ke surga Jannatul Firdaus. Intinya sesuai dengan tema malam ini, kalau mau berkah, kalau awak mau selamat,
balik kepada tuntunan Al-Quran, sunnah Nabi. Tak paham Quran, tak paham hadis Nabi, al-ulama warasatul anbiya, bertanya kepada ulama. Ulama yang mana? Ulama yang sifatnya tiga, akidahnya Asy'ari, fikihnya Syafi'i, dan tasawufnya Sunni, Imam Junaid al-Baghdadi dan Abu Hamid al-Ghazali. Jangan belajar kepada Syiah, jangan belajar kepada Wahabi, jangan belajar kepada Khawarij, jangan belajar kepada Murji'ah, jangan belajar kepada Mu'tazilah, jangan belajar kepada Qadariyah, jangan belajar kepada liberal, sekuler, komunis, ateis, agnostik. Tiga acuan awak. Akidahnya Asy'ari, fikihnya Syafi'i, dan tasawufnya Sunni. Mudah-mudahan selamat awak dunia, selamat akhirat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Di akhir majlis, mudah-mudahan awak istiqomah iman dan Islam, keluarga sakinah mawaddah warahmah, hidup awak berkah, selamat dunia, selamat akhirat. Ala hazihin niyah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Untuk mengambil keberkahan, kita mohonkan Imam Besar Masjid Raya An-Nur Provinsi Riau, Al-Mukarram Buya Dr. Kiai Haji Zul Ikrami membimbing doa awak malam iko. Falyatafaddal mashkura.